Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Hamdan Noval Ramadan merupakan kelompok praktikum pergudangan dari kelompok 2 yang akan membahas metode kebijakan penyimpanan. Dan terutama sekali, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Sinta Mulia Rahmawati dengan BP 2130117 dan Steven Wijaya 2130123, saya sendiri Hamdan Noval Ramadan 2130136 dan Yovan Oktaverianza 2130137. Saya akan menjelaskan pengertian dan definisi dari metode kebijakan penyimpanan. Metode kebijakan penyimpanan terdapat 3 jenis, yaitu metode 1. FIFO, First In, First Out, yang dimana barang yang pertama kali masuk atau dibeli menjadi barang yang pertama kali keluar atau dijual. Masuk pertama, keluar pertama. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal atau pertama masuk akan digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang dibeli. Metode FIFO merupakan metode penilaian persediaan yang sangat realistis dan cocok digunakan untuk semua sifat produk. Realistisnya terletak pada barang yang pertama kali dibeli. Maka barang pertamalah yang kali dijual. Jika perusahaan menggunakan metode FIFO dalam menilai persediaan dengan asumsi telah terjadi peningkatan harga barang atau inflasi. Dikutip oleh Hermawan 2008. Metode selanjutnya yaitu FEFO, First Expire, First Out. Metode ini pengeluaran barang habis pakai, baik dari gudang maupun dikeluarkan kepada pasien yang expired date tanggal kadaluarsanya lebih pendek dari barang yang expired date-nya lebih lama. Atau dengan kata lain, apabila suatu barang habis pakai memiliki tanggal kadaluarsa yang lebih dahulu, maka barang tersebut harus dikeluarkan lebih dahulu juga. Dikutip oleh Handianawati 2005-21. Metode selanjutnya yaitu LIFO, Last In, First Out, yaitu harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah yang diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Dengan metode LIFO, tidak berarti bahwa barang yang terakhir kali dibeli adalah barang pertama kali akan dijual, sama seperti metode FIFO. Penekanannya bukan kepada fisik barangnya, melainkan harga pokoknya. Dengan menggunakan metode LIFO, yang menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli. Dikutip oleh Harry 2015. Selanjutnya, yaitu perusahaan atau industri yang menerapkan metode kebijakan penyimpanan. Pada kali ini, kelompok kami akan mengutip yaitu pada penjelasan PT Gria Pratama, yang dimana pengelolaan free goods di PT Gria Pratama dengan metode First Expire, First Out, yaitu FEFO. PT Gria Pratama adalah perusahaan retail yang merupakan bagian dari Yogya Group. Dalam PT Gria Pratama ini, terdapat salah satu divisi yang mengelola free goods, yaitu divisi Merchandising, ND. Free goods ini merupakan barang hadiah yang diperoleh dari supplier atau mitra kerja sebagai sampling untuk produk yang baru akan dijual atau dipasarkan, sebagai tanda support untuk toko-toko yang baru yang beroperasi ataupun support untuk toko-toko yang sedang melakukan promosi. Perlakuan untuk free goods ini sama halnya dengan perlakuan untuk persediaan barang dagang. Namun, yang membedakannya adalah pada metode keluar masuknya barang. Untuk persediaan barang, dagang rata-rata perusahaan menggunakan metode first in, first out, yaitu FIFO, sedangkan untuk free goods ini menggunakan metode first expire, first out, yaitu FEFO. FEFO ini merupakan metode keluar masuknya barang dengan mengutamakan tanggal kadaluarsa, expire yang lebih dahulu keluar. Dengan
Menggunakan penerapan metode first expire first out atau FIFO diharapkan dapat memudahkan dalam pengelolaannya. Selain penerapan metode FIFO ini, dikembangkan dengan membangun suatu perangkat lunak berbasis web, pengembangan sistem menggunakan metode prototype, serta memakai framework coordinator MySQL sebagai tempat penyimpanan database. Sumber, Jurnal LPKIA 2019, pengelolaan free goods di PT Gria pertama dengan metode First Expire First Out FIFO, volume 12, nomor 2, halaman 14, Desember 2019. Aliran fungsional. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional yang telah didapatkan pada proses penggalian kebutuhan. 1. Penginputan data. Pada tabel 1.1 terlihat yaitu rangkaian pemasukan data barang ke dalam sistem, yang dimana memiliki kode dan kebutuhan fungsional. K.F1 yaitu kebutuhan fungsionalnya sistem dapat memasukkan data barang masuk. K.F2 sistem dapat memasukkan data barang keluar. K.F3 sistem dapat memasukkan data expired barang. Kode dengan K.F4 yaitu memiliki kebutuhan fungsional sistem dapat memasukkan data kategori barang. Kode K.F5 memiliki kebutuhan fungsional sistem dapat memasukkan data supplier. K.F6 memiliki fungsi sosial kebutuhan fungsional sistem dapat memasukkan data pengguna. Kode dengan K.F7 kebutuhan fungsionalnya yaitu sistem dapat menampilkan stok barang. Kode K.F8 kebutuhan fungsional sistem dapat memberikan notifikasi jika ada barang akan expire. Kode dengan K.F9 memiliki kebutuhan fungsional sistem dapat membuat dan mencetak laporan data persediaan barang. Kode K.F10 kebutuhan fungsionalnya sistem dapat membuat dan mencetak laporan pemasukan barang. Kode K.F11 kebutuhan fungsionalnya yaitu sistem dapat membuat dan mencetak laporan pengeluaran barang. Dua, use case diagram. Use case diagram menggambarkan aktor yang terlibat dalam sistem serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh user dari sistem digunakan. Seperti pada gambar yang ada pada tabel yang di bawah ini, terdapat rangkaian dan cabang-cabang di mana use case diagram digunakan. Terdapat admin MD, dan admin MD yang membuat laporan yang akan login terakhirnya. Selanjutnya, class diagram. Class diagram menjelaskan tentang pemodelan data yang digunakan sebagai konsep untuk menggambarkan data, hubungan antar data, makna data, dan batasan data yang ditujukan untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi. Seperti gambar yang ada pada layar sekarang ini. Terus, tujuan perancangan. Tujuan perancangan sistem tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat satu standar operasional, prosedur, SOP, tentang pengelolaan free goods. Kedua, merancang sistem yang dapat memberikan notifikasi atau pemberitahuan setiap 1 bulan sebelum barang jenis konsumer produk akan expire. Ketiga, merancang sistem pengelolaan free goods yang dapat memberikan laporan secara real time. Itulah 3 tujuan dari perancangan sistem tersebut. Nah, sekarang kesimpulan yang kita dapat dari materi yang dijelaskan tadi ialah 1. Dengan adanya standar operasional prosedur SOP yang telah dibuat, membuat sistem keluar masuknya free goods dapat lebih jelas dan penataan free goods lebih tertata rapi. Kedua, sistem alert atau sistem pemberian notifikasi pada barang-barang yang akan expire ini dapat membantu meminimalisir terjadinya pemusnahan free goods yang disebabkan tidak terpantaunya barang-barang yang expire. Ketiga, dengan adanya aplikasi pengelolaan free goods dapat memberikan laporan secara real time ataupun berkala mengenai persediaan stok free goods tersebut, baik yang belum expire ataupun akan expire, baik barang yang masuk ataupun barang yang keluar. Mungkin itulah materi metode kebijakan penyimpanan yang dapat kelompok kami sampaikan.
Terlebih kurang apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih kepada para audiens telah melihat hasil hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih juga kepada dosen pengampu yang mengajarkan materi ini, yaitu Ibu Wahyu Fitrianda Mufti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman.